Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habibah, jurusan Manajemen Keuangan Syariah 4A dengan NIM 504180021 dan ingin menjelaskan tugas mata kuliah Manajemen Keuangan. Laporan keuangan pihak-pihak yang berkepentingan dan neraca atau posisi keuangan. A. Laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi perusahaan terkini, maksudnya keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu atau untuk neraca dan periode tertentu atau untuk laporan laba rugi. Laporan keuangan dapat mengetahui posisi perusahaan terkini setelah menganalisis laporan keuangan. Data yang ditampilkan dalam laporan keuangan merupakan kombinasi dari fakta yang telah dicatat, prinsip-prinsip dan kebiasaan dalam akuntansi, pendapatan pribadi. Pihak-pihak berkepentingan terhadap laporan keuangan ialah pemilik, manajemen, kreditor, pemerintah, dan investor. Neraca atau posisi keuangan. Neraca merupakan laporan yang menunjukkan jumlah aktiva atau harta, kewajiban atau utang, dan modal perusahaan atau ekuitas. Informasi yang disajikan dalam neraca meliputi jenis-jenis aktiva, jumlah rupiah masing-masing jenis aktiva, jenis-jenis kewajiban, jumlah rupiah masing-masing jenis kewajiban, jenis-jenis modal, dan jumlah rupiah masing-masing jenis modal. Laporan laba rugi, perubahan modal, dan pajak penghasilan. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menunjukkan kondisi usaha dalam suatu periode tertentu yang tergambarkan dari jumlah pendapatan yang diterima dan biaya yang telah dikeluarkan sehingga dapat diketahui apakah perusahaan dalam keadaan laba atau rugi. Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi meliputi jenis-jenis pendapatan yang diperoleh dalam suatu periode, jumlah rupiah dari masing-masing jenis pendapatan, jenis-jenis biaya atau beban suatu periode, jumlah rupiah masing-masing biaya atau beban, jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan, hasil usaha yang diperoleh dengan mengurangi jumlah pendapatan dan biaya selisih disebut laba atau rugi. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal menggambarkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan saat ini serta sebab-sebab perubahan modal. Informasi yang diberikan dalam laporan perubahan modal meliputi jenis-jenis dan jumlah modal yang ada saat ini, jumlah rupiah jenis modal, jumlah rupiah modal yang berubah, sebab-sebab berubahnya modal, jumlah rupiah modal sesudah perusahaan. Pajak penghasilan. Pajak yang dikenakan untuk orang pribadi atau perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Pajak ini dikenakan untuk orang Indonesia maupun bukan penduduk Indonesia tetapi memiliki pendapatan di Indonesia. Break-even point. Break-even point atau BEP merupakan suatu kondisi di mana suatu perusahaan tidak mendapat dan juga tidak mendapatkan kerugian. Analisis besar break-even point atau BEP merupakan sebuah analisa untuk menentukan pada produksi atau tingkat penjualan beberapa sehingga suatu perusahaan berada pada posisi tidak untung dan tidak rugi, atau dengan kata lain berada pada titik impas. Manfaat analisa break-even point atau BEP. Beberapa manfaat dari BEP yaitu
alat perencanaan untuk menghasilkan laba, memberikan informasi berbagai tingkat volume penjualan serta kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan, mengetahui hubungan volume penjualan yang diproduksi, harga jual, dan biaya-biaya yang dijualkan. Hubungan volume, biaya, dan laba. Dalam melakukan analisa volume, biaya, dan laba didasarkan pada suatu asumsi bahwa harga output lebih kecil daripada biaya variabel rata-rata. Analisis keuangan syariah. Keuangan syariah atau rasio keuangan adalah kegiatan membandingkan angka-angka ada dalam laporan keuangan. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian angka-angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode. Analisis rasio dapat digolongkan menjadi 3, yaitu rasio neraca, rasio laporan laba rugi, rasio antar laporan. Gunaan analisis rasio keuangan yaitu 1. Dapat menentukan efisiensi kinerja dari manajer perusahaan yang diwujudkan dalam catatan keuangan dan laporan keuangan. Kedua, digunakan untuk membuat keputusan, pertimbangan, dan prediksi pencapaian perusahaan dan prospek. Ketiga, memudahkan dalam mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain. C. Rasio keuangan utama. 1. Rasio likuiditas. Kedua, rasio profitabilitas. Ketiga, rasio aktivitas. Keempat, rasio leverage. Kelima, rasio pasar. Kondisi kesehatan dan kinerja pasar. Berikut beberapa bagian dari kinerja keuangan, yaitu perbandingan laporan keuangan, analisis tren, analisis presentase, analisis sumber dan penggunaan modal kerja, analisis sumber kas, manajemen modal kerja. Yaitu analisis sumber dan penggunaan modal kerja merupakan analisis yang berhubungan dengan sumber-sumber dan penggunaan dana perusahaan, artinya sumber dana atau fund dapat diartikan sebagai kas, tabungan, modal kerja, seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan, aktiva yang memiliki sifat yang sama dengan kas. Arti penting manajemen modal kerja: 1. Memenuhi kebutuhan likuiditas. 2. Memenuhi kewajiban yang segera harus dibayari. 3. Jumlahnya melebihi separuh total aktiva. 4. Memungkinkan perusahaan untuk memiliki sediaan. Konsep dan jenis modal kerja. 1. Konsep modal kerja yaitu dibagi menjadi beberapa, yaitu konsep kuantitatif, konsep kualitatif, konsep fungsional. 2. Jenis modal kerja terbagi menjadi 2, yaitu modal kerja kotor dan modal kerja bersih. Pendekatan modal kerja. Pendekatan yang bersifat agresif kebutuhan dana jangka pendek dibiayai dengan sumber dana jangka pendek, dan kebutuhan dana jangka panjang dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang. Kebutuhan dana yang bersifat variabel atau musiman dipenuhi dengan sumber dana jangka pendek. Analisis kebutuhan dan pembiayaan modal kerja. Analisis kebutuhan modal kerja. Modal kerja adalah jumlah keseluruhan aktiva lancar yang merupakan bentuk dari investasi perusahaan. Konsep modal kerja terbagi menjadi 3, yaitu modal kerja kualitatif, modal kerja fungsional. Dan jenis-jenis modal kerja terbagi menjadi 2, modal kerja permanen dan modal kerja variabel. Kebijakan modal kerja juga terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kebijakan agresif, kebijakan moderat,
kebijakan konservatif. Analisis pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan merupakan tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Pembagian biaya terbagi menjadi dua, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Motif memegang uang tunai dan anggaran kas. Ada 3 cara motif memegang uang tunai. 1. Motif transaksi. 2. Motif berjaga-jaga. 3. Motif spekulasi. Anggaran kas. Anggaran kas merupakan anggaran merencanakan tentang jumlah kas secara lebih rinci, beserta perubahan-perubahan dan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang berupa permintaan kas maupun berupa pengangguran kas. Manajemen kas yang efisien dan saldo kas. Baumol dan Miller-Orr. Manajemen kas yang efisien. Manajemen kas adalah sistem pengolahan kas perusahaan agar tersedia kas yang memadai, tidak terlalu banyak, atau agar untuk tidak berkurang terlalu besar, tetapi tidak terlalu sedikit yang bisa mengganggu likuiditas perusahaan. Pengendalian terhadap kas ada 2, yaitu pengendalian untuk penerimaan kas dan pengendalian untuk pengeluaran kas. Saldo kas optimal. Baumol dan Miller-Orr, yaitu aliran kas harian random dan sulit diramaikan, transfer dari dan sekuritas cepat, tren musiman dan siklis tidak dipertimbangkan, biaya pembelian dan penjualan sekuritas tetap, struktur termin, tingkat bunga flat dan tingkat bunga tidak berubah. Penjualan secara kredit dalam meningkatkan omset. Penjualan kredit adalah transaksi penjualan yang dilakukan tetapi pembayarannya menggunakan jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan bersama. Fungsi-fungsi penjualan kredit, yaitu fungsi penjualan, fungsi kredit, fungsi gudang, fungsi pengiriman, fungsi penagihan, dan fungsi akuntansi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penjualan kredit untuk meningkatkan omset terbagi menjadi 2, yaitu besarnya pembayaran pertama dan jangka waktu pembayaran. Cara meningkatkan omset penjualan kredit ada beberapa, yaitu memperkuat brand, menerapkan SEO, strategi bullying, penawar spesial kepada pelanggan, pelayanan terbaik, meningkatkan kualitas produk untuk meningkatkan harga jual, promosi yang efektif dan tepat sasaran. Kriteria dalam pemberian kredit ada beberapa, yaitu karakter, kapasitas, kapital, collateral condition, risk return, trade-off, dan kebijakan piutang. Pengertian risk return trade-off, pernyataan yang menunjukkan adanya pertukaran antara resiko dan return, suatu tuntutan konsekuensi dari sebuah sebab. Prinsip adalah semakin tinggi suatu resiko suatu pekerjaan, maka return yang diperoleh mestinya harus semakin besar. Kebijakan piutang. Kebijakan piutang, utang merupakan suatu pos yang terdapat dalam kegiatan aktiva lancar yang terdapat dengan cepat diuangkan menjadi kas atau piutang adalah tuntutan yang diharapkan dapat diterima dalam bentuk tunai berupa uang atau dapat disamakan dengan uang. Persediaan. Pengertian persediaan merupakan bahan atau barang yang disimpan yang digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Setiap perusahaan melakukan kegiatan usaha umumnya memiliki persediaan.
Jenis-jenis persediaan terbagi menjadi beberapa, yaitu persediaan bahan baku, persediaan bahan setengah jadi, persediaan pemeliharaan, persediaan barang jadi. Manfaat investor pada persediaan karakteristik, biaya model-model, persediaan optimal, dan reorder point. Manfaat investasi pada persediaan dalam karakteristik biaya persediaan ada beberapa, yaitu manfaat investasi persediaan dan karakteristik biaya persediaan. Modal-modal persediaan optimal terbagi menjadi dua, yaitu model deterministik dan model probabilistik. Reorder point merupakan sebuah titik di mana semua barang yang ada ditambah persediaannya sebelum kehabisan. Sumber dan tipe-tipe pendanaan, jangka pendek dan suku bunga efektif. Sumber dan tipe-tipe pendanaan jangka pendek. Sumber dana jangka pendek adalah pendanaan yang harus dilunasi atau dibayar pada waktu yang cepat dalam tempo 1 tahun atau kurang untuk memenuhi kegiatan operasional yang rutin perusahaan. Tipe-tipe pendanaan jangka pendek yaitu pendanaan spontan, pendanaan yang memerlukan negosiasi. Suku bunga efektif. Suku bunga efektif yaitu porsi bunga dihitung berdasarkan pokok utang tersisa, maka posisi bunga dan pokok dalam angsuran tiap bulan akan berbeda meski besar angsuran per bulan tetap sama. Demikianlah beberapa penjelasan saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.